Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bapak Rekraf Digital Entrepreneurship 2.0, yang merupakan inkubasi online pertama untuk para pelaku ekonomi kreatif ya. Nah, ini adalah rangkaian dari video self learning yang saya buat untuk teman-teman untuk menunjang proses mentoring ya. Nah, di video kedua kali ini yang sebelumnya kan kita sudah membahas nih, kenapa sih teman-teman harus tetap belajar gitu walaupun teman-teman sekarang sudah mulai berbisnis gitu ya. Nah, yang kedua adalah konsep bisnis terutama di business fiction itu sendiri ya, teman-teman. Nah, oke. Saya mulai dari quote dari Stephen Covey ya. Begin with the end in mind. Nah, ini sebenarnya kalau bahasa Tarasannya sebenarnya yang mulai dengan air dalam pemikiran kita gitu. Tapi kalau menurut saya simpelnya sih, setiap kita melakukan sesuatu, memulai sesuatu, kita tuh harus clear gitu loh. Clear tujuan kita tuh apa gitu ya. Maka kalau saya bagi dua, teman-teman pasti memiliki tujuan ya. Nggak mungkin di dunia ini ketika teman-teman melakukan sesuatu itu nggak punya tujuan ya. Walaupun kita makan tujuannya adalah kenyang gitu kan, kadang-kadang kita ya makan makan aja gitu kan. Begitu juga dengan bisnis lah, teman-teman pasti tahu ya, tujuan teman-teman tuh apa, entah itu tujuan personal atau di tujuan perusahaan teman-teman gitu ya. Misalkan kalau personal mungkin teman-teman bisnis itu pengen punya penghasilan ya, penghasilan yang mungkin lebih banyak daripada gaji kantoran gitu kan, atau teman-teman pengen dapat dividen nantinya, dapat kesenangan mungkin karena dalam bisnis itu kan cukup fleksibel gitu, quality time dengan keluarga ya. Walaupun mungkin 3 tahun pertama teman-teman agak sulit quality time nanti ya karena terlalu sibuk banget dengan usaha gitu ya. Atau mungkin social impact, teman-teman bisa lebih istilahnya lebih bisa berguna atau bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Di bisnis ya mungkin teman-teman dalam bisnisnya pengen omset besar, valuasinya bagus, mungkin teman-teman nanti IPO gitu kan, mungkin teman-teman juga punya banyak cabang, itu tujuan lah ya. Itu tujuan teman-teman. Balik lagi makanya saya selalu bilang gitu ya, kalau teman-teman mulai dari tujuan itu, kenapa nanti bakal bakal apa ya, mempengaruhi prosesnya teman-teman. Kayak teman-teman mungkin tetangga saya aja nggak perlu ilmu-ilmu branding, nggak perlu ilmu-ilmu sistemasi, tapi tetap kaya raya gitu. Mobilnya udah mungkin Fortuner, rumahnya gede banget, tanahnya di mana-mana gitu kan. Nah, balik lagi teman-teman, kalau soal teman-teman pengen kaya aja gitu, mungkin teman-teman nggak perlu ribet-ribet, jualan jualan yang udah, barang udah ada dijualin, jual sebesar-besarnya, teman-teman kaya raya gitu. Mungkin itu kalau misalkan teman-teman tujuannya cuma kaya raya aja gitu. Tapi kalau teman-teman kan, saya rasa teman-teman punya tujuan lain, yaitu misalkan membangun brand. Teman-teman punya perasaan bangga ketika brand teman-teman itu sudah terkenal gitu. Itu beda-beda ya teman-teman. Makanya sekali lagi teman-teman harus punya tujuan akhir ya. Karena kalau nggak punya tujuan akhir agak susah nih gitu loh. Agak-agak rancu gitu nantinya ya. Oke. Eh, kita mulai dari konsep bisnis dasar fashion ya. Nah, fashion itu berdasarkan jenis proses itu ada 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama berdasarkan proses industri atau pabrikasi ya. Kemudian juga proses tradisional, kalau misalkan kita tahu batik, kemudian juga songket ya. Itu kan prosesnya apa, tradisional. Ada juga made to order gitu ya. Jadi kita buat ketika ada order, misalkan gaun, misalkan jas gitu kan, atau istilah yang kita biasa temukan di tailor-tailor lah ya. Kemudian yang keempat adalah ready to wear. Ready to wear itu adalah ya emang kita tuh istilahnya membuat produk untuk langsung digunakan gitu. Ini ada 4. Oke, kemudian fashion berdasarkan fungsi banyak banget teman-teman. Fashion berdasarkan fungsi itu ada ya, kalau ini mungkin sebagian besar aja, ada casual wear, active sport wear, kemudian ada formal, lingerie gitu, kemudian ada muslim wear atau nursing wear dan lain-lain lah ya. Ini fungsi ya. Jadi teman-teman dari sini pun teman-teman bisa punya ide nih, saya pengen membuat produk atau membangun brand positioning berdasarkan fungsi ya. Ada sebuah brand itu positioningnya di fungsi. Fungsinya apa? Misalkan brand pakaian musim dingin gitu ya, itu bisa gitu loh. Atau pakaian sport tapi untuk hijaber ya, itu bisa gitu loh. Jadi
eh, ketika kita membangun brand fashion nggak selalu teman-teman untuk semua kalangan, tapi teman-teman bisa mengerucut berdasarkan fungsi juga. Oke, kemudian fashion berdasarkan komunitas bisa juga teman-teman juga membangun sebuah fashion yang berdasarkan emang ini udah ada komunitasnya. Misalkan teman-teman aktif di komunitas gotik, misalkan teman-teman bikin yang hitam-hitam gitu kan, yang serem-serem gitu, atau teman-teman yang suka hip hop, fashion itu oblong-oblong gitu kan, macam-macam lah ya. Nah, kenapa saya share kategori-kategori ini, karena ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi referensi ketika teman-teman membangun sebuah brand positioning terutama, atau membangun sebuah produk gitu ya. Nah, ada juga fashion berdasarkan segmen pasar. Nah, ada juga ketika teman-teman membangun sebuah brand ditanya nih, pasar kamu tuh atau segmentasi pasar kamu tuh kemana sih? Segmentasi pasar saya itu adalah dari lahir sampai mati gitu ya. Ada nggak? Ya mungkin ada, tapi nggak saya jarang melihat brand besar seperti itu ya. Kalaupun ada, itu biasanya pakai brand extension. Misalkan brand A itu untuk kategori anak kecil, brand B untuk kategori remaja, brand C untuk kategori dewasa, apa sih istilahnya, lansia dan lain-lain gitu ya. Nah, berdasarkan segmen pasar, kita misalkan pengen fokus ke newborn aja ya. Newborn itu luar biasa teman-teman. 1 bulan atau 1 tahun ya, datanya coba teman-teman cari gitu, data kelahiran bayi setiap hari atau setiap tahun di Indonesia. Itu kalau nggak salah dalam 1 tahun tuh ada 5 juta bayi lahir. Bayangin gitu kan. Kalau teman-teman fokus di newborn aja, teman-teman bisa menjual setidaknya berapa persen dari 5 juta itu gitu ya. Kemudian juga ada juga targetnya mungkin teman-teman masuknya ke baby atau infant gitu ya, atau toddler, kids, preteen, teenager, kemudian young adultnya, untuk lansianya dan lain-lain. Teman-teman bisa membangun brand fashion berdasarkan segmen pasarnya, nggak mesti semua ya. Oke, kemudian bisnis fashion itu bukan hanya untuk pemilik brand, tapi untuk semua semua industri yang berhubungan dengan fashion tentunya. Oke. Kalau misalkan saya kategorikan nih ya, ini yang saya pikirkan aja ya teman-teman. Uh, Setiap industri itu punya hulu punya hilir ya. Teman-teman mau ngambil kafling yang mana nih ketika teman-teman memutuskan untuk berbisnis fashion? Kalau teman-teman mungkin nggak punya tim kreativitas atau nggak punya kemampuan untuk berkreasi atau inovasi gitu ya, ya teman-teman mungkin boleh mengambil kafling produsen. Produsen itu ada desain, ada pesanan, teman-teman produksi gitu. Jadi nggak mikirin kreasi atau nggak mikirin inovasi gitu kan. Kemudian teman-teman juga atau teman-teman mau ngambil kafling brand owner. Teman-teman berinovasi membangun sebuah produk, kemudian berpartner dengan produsen. Atau teman-teman nggak perlu deh capek-capek ngebangun brand, saya mau buka franchise aja deh gitu ya. Atau misalkan ada satu brand yang ternama, saya mau ngambil franchise-nya di kota saya gitu loh. Jadi tinggal bayar franchise fee-nya, kemudian teman-teman beli barangnya. Itu bisa ya. Atau jadi trader, jadi trader atau importir gitu ya. Atau jadi reseller ya teman-teman, ketika memilih, saya nggak mau pusing-pusing deh, saya ingin menjadi reseller yang udah jelas-jelas barang laku aja gitu kan. Itu bisa dropshipper atau bahkan investor gitu. Kalau teman-teman udah merasa sultan, punya duit banyak, invest lah ke para teman-teman UKM gitu kan. Atau teman-teman membangun sebuah platform. Nah, kayak kami di bandros.co.id, ini adalah platform yang menghubungkan para UMKM terutama fashion dan makanan ya, snack, itu bersatu dalam satu platform tersebut gitu loh ya. Jadi teman-teman mau ngambil kafling yang mana, silahkan putuskan. Oke teman-teman, sekian materi kedua ini tentang konsep bisnis fashion ini ya teman-teman. Mudah-mudahan dari materi ini teman-teman mendapatkan ide atau referensi untuk membangun brand teman-teman, atau merubah atau membangun brand positioning teman-teman. Dan bahkan teman-teman kalau misalkan kok ini saya gagal terus nih di business fashion, gagalnya di mana nih? Karena mungkin teman-teman cuman fokus mengambil kafling brand owner gitu, padahal dunia fashion itu sangat luas. Oke.
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.